Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Laravel API CRUD dengan autentikasi. Nah, pertama-tama kita buat dulu project barunya. Kita buka dokumentasi Laravel, installation, lalu kita copy, kita taruh di mana mau API CRUD out. Nah, ini kita langsung non default aja semuanya. Ya, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Baik, proses instalasinya lumayan lama, jadi ditunggu aja. Nah, di sini kita akan menggunakan SQLite. Kalau kita jalankan migrasinya, kita tunggu sampai proses instalasi selesai.
Setelah selesai, kita bisa masuk ke foldernya. Ini kita buka VS Code-nya. Pas kita matikan saja. Pastikan sudah SQLite. Nah, setelah sudah terinstall, pastikan di bagian root ini jika tidak ada api.php, kita lakukan instalasi terlebih dahulu. Kalau sudah ada, tidak usah, karena berarti teman-teman semua pakai Laravel versi 10 kalau sudah ada api.php. Kalau belum ada, berarti teman-teman pakai Laravel versi 11. Kita perbesar ya. Nih, di bagian root nih, kalau ada api.php berarti teman-teman semua pakai Laravel versi 10. Nah, kalau tidak ada berarti teman-teman semua pakai Laravel versi 11. Nah, kalau nggak ada, kita lakukan install dulu untuk API-nya. Kita yes lagi aja. Nah, sudah terbuka, kita PHP artisan untuk menyalakan. Nah, di sini kita bisa buka Postman, PowerPoint. Hebat. Postman. Oke. Kalau Postman-nya udah ada, kita coba buka di api.php. Maka kan di sini sudah ada nih dengan otomatis root usernya. Nah, ketika udah ada otomatis gini, kita tinggal coba dulu. Di sini user tadi itunya apa, get kan, ini get, rootnya get. Nah, ketika rootnya get, kita di sini juga get nih. Nah, kita kirim. Jangan lupa kalau untuk api.php pasti ada prefix API-nya. Nah, di sini kan terlihat nih HTML. Apa nih? Kita lihat aja tab preview-nya. Nah, root login not defined. Berarti kita harus buat loginnya dulu. Karena jika tidak login terlebih dahulu, dia akan dipindahkan ke root login. Nah, karena kita mau full menggunakan API, kita bisa kiri. Kita gunakan autocomplete aja di sini. Kita delete. Nah, return response terus kita jangan login sukses, tapi saja silahkan login terlebih dahulu, data kosong kirim. Nah, sini cek lagi masih sama. Karena apa? Kita lupa name. Kita coba lagi. Nah,
Di sini di pretty biar bagus. Nah, kalau misalnya bentuknya jelek kayak gini, kita pindahin ke JSON. Nah, sekarang kan sudah ada pesan nih kalau kita mau masuk ke API user atau semua yang tidak terautentikasi cloud Saktum ini, dia akan memunculkan pesan silakan login terlebih dahulu. Kan ini sudah bagus ya secara API. Nah, baru deh kita buat root loginnya. Post. Salah. Ini. Nah, ini kan kita buat out controller nih. Sini kita tambahin aja biar PHP Artisan Service selalu nyala. Nih, di sini PHP Artisan Service berarti selalu nyala. Kita buka terminal baru. Caranya tekan tambah aja di sini. Nih, tambah yang ini. Lalu akan muncul terminal baru seperti ini. Nah, di sini kita bisa. Make controller out controller. Ya, error. Apa nih? Coba kalau ini kita komentar dulu. Sudah jadi. Ketika sudah jadi, nah ini kan udah ada nih, baru deh. Kita buka lagi komentarnya. Ini kita kalau ada autocomplete ya, kita kontrol spasi aja, muncul nih pilihan autocomplete, kita tekan. Nah, dia akan otomatis menambahkan ini. Nah, biasanya autocomplete ini itu dengan extension. Nah, ini Laravel. Nih, extension di install aja 4 extension ini, kemungkinan besar autocomplete jalan ketika sudah install 4 extension ini. Nah, oke, kita kembali lagi. Udah ada auto controller. Nah, biar bagus ya. Request out request artisan. Iya, apalagi nih? Seperti ada yang salah. Sebentar ya. Nah, ya teman-teman semua, kalau misalnya ini dia buat out request ini dia error seperti ini, ingat kesalahan pertama programmer. Typo. Ini pakai kurung siku. Selesai. Menghebat. Oke. Setelah itu kita buka requestnya. Nah, auto reset true. Boleh kita buat email password. Nah, oke, sudah jadi out requestnya. Nah, di sini biar udah jadi juga account controller deh, kita buat login ya. Ini kita panggil dulu biar dia bisa dipanggil. Nah, ini juga outnya kita panggil. Ambil yang support. Nah, attempt login out user. Nah, ini bisa dihapus ini. Nggak penting.
karena kita bisa langsung kirim aja. Oke, kita coba ya. Nah, di sini kita cek dulu database, sudah ada belum datanya. Nah, kita ambil yang user. Nah, kan kosong nih. Kita coba buat dulu aja di database header. Nah, ini kan udah ada nih. Kita pakai ini aja. Kita pakai artisan db sheet. Nah, udah masuk nih. Cek lagi database. Ya, refresh. User. Nah, masuk ya. Test at example.com, passwordnya password. Nah, oke, masuk. Coba login. Sini berarti kita ngepost. Nah, rootnya login. Nah, kita ambil body, form data, email. Ini emailnya berarti. Nah, emailnya kita ambil di sini. Ambil, nah, tempel, password, kirim. Nah, coba. Silakan. Oh, enggak. Oh, ternyata tadi penting. Karena tidak bisa. Jalan kita kontrol Z aja. Kita coba sekarang. Nah, ini berarti kita matiin. Coba sekarang. Salah. Nah, login berhasil. Berhasil ya. Datanya terkirim. Nah, ini kalau kita coba ke user lagi, pasti masih error. Ini kan user ya. Ininya. Kita balik lagi. Kita matiin, kita get. Nah, silakan login terlebih dahulu, padahal kita udah login. Nah, ini itu fungsinya token ya. Fungsi kita menggunakan sebuah token. Nah, kita kembali lagi di sini, kita buat dulu tokennya. Token. Nah, token dan desktop. Nah, buat request. Ini kita bebas namanya apa aja, namanya auto aja. Nah, ini kan kita udah buat tokennya, kita kirim ke user. Nah, sebelum ini kita jangan lupa di model user. Dan model user nih kita tambahin use-nya API token, kita import. Nah, ini kan ke import nih. Kembali lagi ke sini. Ini kita hapus saja session. Karena kita pakai API, kita lebih baik menggunakan token. Lalu kita coba lagi. Kirim login. Nah, ada nih tokennya. Token ini bisa kita copy untuk kita coba ke authorization, mirror token, kirim tokennya. Nah, sini bodinya ditutup, get, lalu kita user. Dengan token sudah ada nih, kita coba kirim. Masuk.
kita sudah terautentikasi dan kita bisa melakukan request. Nah, selanjutnya, tentu kita nggak mungkin untuk login, kita mesti ngebuat database seeder dulu. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk register. Nah, mana API? Nah, selanjutnya register, kita post ini, kita tutup aja biar lebih lega. Salah di sini. Ini kan udah login ya, kita buat register. Register. Ini kita import juga user ini, pastikan udah import juga ya Mas. Nah, seperti biasa kita gunakan out request untuk memvalidasi data yang dikirimkan. Buat nama, email, password. Nah, di sini kan ada nama, pastikan di database kita juga ada. Walaupun defaultnya ada ya. Nah, user. Nah, ada nama nih. Namanya name, email, password ada. Oke. Kalau sudah dipastikan ada, kemungkinan besar dia bisa. Nah, kita akan coba untuk register akun baru. Setelah udah jadi, register. Kirim post, ini outnya coba kita buang dulu. Kirim, emailnya kita coba. Charles, jangan PY, salah. Terus at kampus.ac.id. Nah, passwordnya atau password aja biar gampang. Nah, error. Nggak berhasil. Salah. Mungkin berhasil. Nah, name-nya tidak ada. Karena kita nggak kirim. Dan Charles. Nah, sip. Coba lagi. Nah, register berhasil. Dikirim tokennya biar bagus. Nah, register berhasil. Ada tokennya. Ada datanya. Nah, kita coba pakai nih token ini. Dah, copy. Tempel. Bearer token. Tempel. Matiin. Target. User. Nah, kirim. Nah, tada, kita udah bisa ngambil usernya. Kita berarti sudah masuk dengan login si charleskampus.ac.id ini. Nah, salah. Kan ini udah nih. Kita coba untuk update si usernya ini. Enggak, bukan update. Kita buat database baru untuk ke CRUD. Nah, cara membuat database baru kita pakai PHP artisan. Alah. Ini model apa ya? Biar bagus. Taruh aja buku. Nah, sip. Dan migration-nya kita buka. Migration-nya dengan buku kita ganti. Buku biasa. Seperti biasa kita taruh judul. Nulis. Terbit. Terbit. Udah ya, banyak-banyak.
model kita bisa record tabel buku dan subscriber. Salah, ke dolar. Emang tuman. Udah bukan ngoding. 200 ID lagi. Saya cuma 2. Ya udah, kalau nggak ada juga nanti error. Nah, di sini kita buat aja root resource. Nah, sini kita buat controller bukunya karena kita belum buat PHP artisan dan controller book controller lalu pasir API biar gampang. Udah jadi, kita import. Nah, di sini kenapa di ujungnya dipakai middleware out subtum? Karena untuk menjaga slash buku ini itu hanya bisa diakses jika pengguna sudah login. Nah, kan ketika sudah buat buku baru ingat setiap login pasti ada logout. Emang pelupa. Kita buat logoutnya dulu karena baru ingat. Kita balik lagi ke controller, kita buat logoutnya. Public function logout. Nah, di sini kita logout. Out request lah. Coba aja ya logoutnya. Logout. Suppose logout. Hebat. Selalu awali hari dengan error. Enggak ada error. Hebat. Enggak error. Kita coba. Beneran udah logout belum? User. Tidak. Belum ke logout. Berarti salah. Ini kita coba ya. Ini kelihatannya post user masih belum logout. Emang hebat. Bentar, kita post dulu. Baik, kita kembali lagi. Yang paling benar semua masalah ada di dokumentasi. Cara logout adalah revoking token di bagian API ini. API token authentication. Nah, itu tuh kalau nanti mau coba yang atas gini, cari yang revoking token. Nah, revoking token. Kalau yang atas ini untuk menghancurkan semua token yang tersimpan. Tapi kalau kita mau menghancurkan token yang kita request doang, pakai yang current access token. Nah, kenapa dari tadi nggak bisa? Emang kesalahan. Bacalah dokumentasi. Kita nggak perlu yang ini. Tapos, jangan pakai out request. Request aja. Emang kalau udah default, jangan diganti-ganti. Aneh-aneh. Nah, kita coba. Coba login. Nah, kita coba deh login dulu ya. Login. Out. Matiin email, password, login. Belum berhasil ya. Bagus nih.
get user, matiin AUP, kita nyalain bertoken, kita copy tokennya, tempel, taruh, jedar. Nah, nyala nih, berarti kita ada login nih. Coba logout, kita post, logout, sip, logout berhasil, data udah kosong. Coba lagi balik user, balikin lagi next get, kirim lagi. Nah, silakan login terlebih dahulu. Logout berhasil terimplementasi. Hebat. Rule nomor 1, selalu gunakan dokumentasi, jangan ngide. Oke, logout sudah berhasil, kembali ke API lagi. Nah, kan ini udah jadi nih buku controller yang tadi. Aku tinggal samperin aja. Controller. Nah, index kita balikin aja buku. Alah, kelas. Sip. Dalam buku sekarang return. Nah, kita coba ya, kita tarik API buku. Biar tokennya logout. Coba aja, tuh kan, silahkan login terlebih dahulu. Emang, aduh. Login ya, matiin. Login lagi. Nah, ambil tokennya. Lagi. Udah dapat tokennya, kita get buku. Matiin aja. Hah, apa lagi yang error? Nah, hebat. Kesalahan selalu ada. PP artisan migrate flash. Nah, udah nih, kita balik lagi, nge-send lagi. Nah, silakan login terlebih dahulu. Kenapa kita diminta login lagi? Karena database kita drop. Menghebat. Nah, login lagi. Login gagal. Kenapa login gagal? Karena database kosong. Kita register dulu. Sehat-sehat orang baik. Register. Nah, register berhasil. Kita dapat tokennya nih. Seret token. Balik lagi. Buku. Get. Nah, berhasil menampilkan data. Tapi datanya kosong. Kenapa datanya kosong? Karena kita belum ada ngirim data buku atau nambahin data buku. Nah, balik lagi, kita simpen deh. Sebelum disimpan, seperti biasa, kita buat request-nya dulu. Request buku request. Biasa request buat kita datengin terus proses seperti biasa, tidak ada gameplay, nggak ada sinopsis. Sip. Nah, ingat saya nggak ada jumlah halaman. Hapus jumlah halaman. Kita cek aja nggak ada jumlah halaman, cuma sampai tahun penerbit.
Sip. Tahun terbit. Benar ya, sip. Oke, udah jadi nih. Ingat authorize mesti true nih. Terus balik lagi nih, controller. Buku request enter. Nah, ini di samping kanan selalu ada itu ya. Shortcut yang saya pakai. Nih, buku request sudah pastikan ada nih. Sip, kita balik lagi ke sini. Kita mulai. Dolar validated. Nah, create respon kirim. Nah, ini 201. Kenapa yang atas 200? Nah, itu ada di sini. HTTP respon code. Nah, ini berdasarkan respon code HTTP. Nih, kalau 200 itu oke, berarti berhasil, sukses. Kalau 201 itu created. Harus nggak sih kita pakai HTTP respon code? Seharusnya harus. Kalau nggak pakai juga bisa. Oke. Nah, ini bisa dibaca. Ingat, selalu ingat dokumentasi selalu dibaca. Kalau kalian mau baca, tinggal baca aja. Nanti dibuka aja seperti tadi. Ini di HTTP respon code, ambil yang paling atas. Udah, dia akan menjelaskan nih. Nah, untuk apa sih kita tahu respon code itu? Misalnya nih, kesalahan 500, ini ada nih di sini nih respon code nih. Tuh, kita bisa tahu, oh salahnya di server, di kita, atau emang dia ke redirect ke sana nih. Oke, baca aja dokumentasi, semuanya dijelaskan di sana. Oke, kita kembali lagi. Kita coba buat nih bukunya. Nah, cara membuat buku gimana? Cara tahu rootnya? Tinggal ambil aja root list. Nah, untuk buat buku itu API/buku post. Nah, buku.store. Berarti ini API/buku tapi metode post. Nih. Ya udah, kita tinggal metode post. API/buku bener, ini form datanya kita hapus-hapusin dulu. Nah, judul Laskar Pelangi penulis Andrea Pun. Ingat, kalau di sana tidak huruf besar, di sini juga jangan huruf besar. Penerbit Gramedia. Tahun terbit anggaplah 2020. Ini nggak asli, tapi kita coba aja. Nah, buku berhasil ditambahkan. Ini semuanya udah ditambahkan nih. Kita coba aja, kita cek. Karena jangan selalu percaya itu. Nah, lihat buku berhasil ditambahkan. Tada! Kalau udah store, kita apain sih? Kita show. Nah, di sini seperti biasa, kalau ada suggestion kita pakai. Di sini kita ambil data buku berdasarkan ID dengan cara nih show ini kita ngirim ID. Nah, kalau nggak ada, kita kirim respon buku tidak ditemukan dan kirim 404, yaitu apa? Kita cek lagi 404 nih. 404 itu not found. Nah, bagus. Selalu implementasikan yang bagus. Nah, kalau berhasil, kita kirim. Berhasil mengambil data, kirim datanya buku. Kirim responnya juga 200. Nah, kita coba. Show itu dia apa nih?
cara pakai ya. Get, nah terus slash kirim ID. Ya udah, get slash kirim ID. Nih, kita coba. Nah, dapat tuh, berhasil terkirim. Kita nyari berdasarkan ID. Nah, kalau show sudah bisa, atau nih kita coba, kalau ID yang nggak ada, akan menampilkan seperti ini, buku tidak ditemukan. Bagus, berarti dia berhasil masuk ke kondisi yang buku tidak ditemukan. Setelah show, kita akan coba update. Ingat, ini buku request. Nah, seperti biasa, semua suggestion kita coba aja dulu. Save. Nah, kita coba. Ini fungsinya update. Kita lihat update itu masuknya kemana nih. Nah, up berarti put atau patch. Nah, kita coba. Put. Ini apa lain dong? Oh, kirim ID. Ini satu berarti. Terus sebelum itu kita coba dulu. Nah, ini kita copy. Kenapa kita copy? Semuanya akan terjawab beberapa saat lagi. Ini put, ini raw JSON, taruh jeder. Kita copy tadi, kita tutup. Kita coba ganti tahun terbitnya ke 2024. Nah, ini ID-nya nggak usah. Di sini kita bersihin dulu. Coba ya kita put, kita update nih datanya, kita kirim. Ya, buku berhasil diubah. Tahun terbitnya udah ganti ke 2024. Semuanya sudah ganti nih. Kita coba aja kalau nggak percaya. Kita kirim, nah tuh, tahun terbitnya ada 2024. Nah, perbedaan put sama patch itu apa sih? Nah, kalau kita pakai put, itu semua datanya kita kirim ulang. Sedangkan kalau patch, kita bisa hanya misalnya kita copy dulu biar gampang kalau hilang. Jeda. Serap pelangi di Indonesia. Ya, error. Ya. Coba ya. HTTP laptop berbeda put sama patch. Nah, di sini kalau dia pakai put, dia bakal mengupdate semua dari resource-nya, sedangkan patch tidak. Nah, tapi kenapa error? Dia malah kenapa ke welcome mengajak ribut. Kita coba ya, kita back dulu. Udah 3. Nah, berarti tetap harus dikirim semua. Hanya saja kalau patch ini katanya dia tidak nih
Mana pet? Nggak nge-override counter kalau pakai auto increment. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelas lagi bisa cari di dokumentasi, baca-baca, pokoknya explore. Nah, selesai nih update nih. Nah, kita seperti biasa harus ada hapus. Nah, udah. Seperti biasa, kalau bukunya nggak ada, kita kirim 404 not found. Kalau bukunya ada, kita delete. Nah, delete pakai apa sih? Ini buku destroy, pakai delete. Ya udah, kembali lagi, delete. Gimana formatnya? api/push/id. Nah, udah. Kita kirim, jeda. Buku berhasil dihapus. Data yang dihapus. Untuk mengeceknya kita bisa pakai get, kirim. Nah, bukunya benar-benar terhapus dan sudah hilang. Oke? Kita coba. Apa kita bisa login ke buku tanpa login? Kita logout dulu. Nah, logout berhasil, berarti authorization-nya udah hilang nih. Coba get, anggaplah nih authorization tetap ada, tapi dia akan menyuruh kita login terlebih dahulu. Ini autentikasi di CRUD dengan API. API CRUD dengan autentikasi. Nah, itu. Oke. Semoga ini bisa. Nanti akan ada soal challenge pada hari Selasa seperti biasa. Semoga ini dapat menjelaskan. Kalau ada yang kurang atau mau ditanyakan boleh di WhatsApp. Kalau misalnya ada yang kurang, saya mohon maaf. Kalau mungkin banyak error, sengaja saya lakukan karena biar teman-teman semua bisa menghadapi semua error yang ada. Nah, oke. Sekian dan terima kasih semua yang sudah menonton. Dadah, sampai bertemu hari Selasa. Yuk.